Hutan itu sangat damai. Sebuah sungai yang panjang dan lebar mengalir di tengah-tengahnya. Airnya bergerak perlahan, berkilauan di bawah sinar matahari pagi yang cerah. Pohon-pohon tinggi dengan daun hijau besar berdiri di kedua sisi sungai, seperti raksasa ramah yang mengawasi air. Burung-burung berwarna-warni menyanyikan lagu-lagu gembira dari dahan-dahan tinggi. Musik mereka memenuhi udara dengan kegembiraan. Monyet-monyet kecil berceloteh dan bermain, berayun dari sulur ke sulur. Sungai adalah jantung hutan, tempat yang tenang dan indah, di mana semua hewan datang untuk minum dan mencari makan. Itu adalah tempat yang harmonis dan penuh suara lembut. Tinggal di sungai ini adalah seekor buaya tua bernama Koko. Koko sangat tua dan sangat bijaksana. Dia telah tinggal di sungai selama bertahun-tahun, lebih lama dari yang bisa diingat siapapun. Kulitnya kasar dan bergelombang, seperti kulit pohon purba. Dia telah melihat matahari terbit dan terbenam ribuan kali. Koko dikenal sebagai penjaga sungai. Dia tahu semua rahasianya, setiap tikungan, setiap kolam dalam, dan setiap batu tersembunyi. Dia menghabiskan hari-harinya mengambang diam-diam, menyaksikan dunia berlalu dengan mata tenangnya yang penuh pengetahuan. Semua hewan lain menghormatinya. Suatu hari, langit berubah menjadi abu-abu gelap, nyanyian burung yang gembira berhenti. Awan besar dan berat berkumpul di atas hutan, menyembunyikan matahari sepenuhnya. Angin kencang mulai bertiup, membuat pohon-pohon tinggi bergoyang dan menggerakkan daun-daunnya dengan gelisah. Lalu, hujan mulai turun. Itu bukan hujan yang lembut, itu adalah badai yang dahsyat. Sungai, yang tadinya begitu tenang, mulai naik dengan cepat. Airnya menjadi coklat dan bergejolak, menghantam tepi sungai dan menarik akar-akar pohon. Badai mengamuk untuk waktu yang lama, mengubah hutan yang damai menjadi tempat yang bising dan menakutkan. Banjir yang dahsyat terlalu kuat bagi banyak hewan kecil. Seekor anakonda muda bernama Ana sedang bersama ibu belajar berenang di dekat tepi sungai. Tiba-tiba, air yang deras menyapunya. Itu sangat cepat dan sangat kuat. Ana terpisah dari ibunya dalam sekejap. Dia terdorong dan tergulung oleh arus yang kuat, terbawa jauh dari rumahnya. Ketika badai akhirnya berhenti dan air menjadi tenang kembali, Ana mendapati dirinya sendirian. Dia tersesat di bagian sungai yang belum pernah dilihatnya, dan dia sangat ketakutan. Ana si anakonda merasa sangat kecil dan kesepian di tepi sungai yang berlumpur. Matahari bersinar lagi, tapi dunia tidak terasa ramah lagi. Dia merindukan kehadiran ibunya yang hangat dan menenangkan. Segalanya tampak aneh dan asing. Dia hanyalah seekor ular kecil, dan hutan tampak sangat besar dan penuh bahaya yang tidak dia mengerti. Air mata menggenang di mata ular kecilnya saat dia melihat sekeliling, berharap melihat sesuatu yang dikenalnya. Tapi tidak ada apa-apa, hanya pohon-pohon baru, dan suara-suara yang berbeda. Dia melingkarkan dirinya menjadi bola yang ketat, mencoba merasa aman, dan berharap dengan segenap hatinya agar ibunya segera menemukannya. Tiba-tiba, dua mata besar muncul di permukaan air, mengawasinya diam-diam. Itu adalah Koko, buaya tua. Dia telah melihat anakonda kecil itu dari tempat tenangnya di sungai. Dia berenang mendekat, tubuhnya yang panjang bergerak mulus di air tanpa membuat riak sedikit pun. Koko lapar setelah badai besar. Pikiran pertamanya, insting buayanya, adalah bahwa ular kecil yang hilang ini akan menjadi makanan yang sangat mudah. Dia besar dan kuat, dan anakonda kecil itu kecil dan lemah. Itu adalah hukum rimba, begitulah adanya. Koko bergerak lebih dekat, pikirannya dipenuhi dengan pikiran makanan. Dia membuka mulutnya yang besar sedikit, memperlihatkan deretan gigi tajam. Anakonda kecil itu ukuran yang sempurna untuk camilan cepat. Tapi kemudian, dia menatap mata Ana. Dia melihat bukan hanya makanan, tapi makhluk kecil yang tersesat, ketakutan, dan patah hati. Dia melihat kesedihan dan ketakutannya, dan itu membuatnya berhenti. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Koko merasakan sesuatu selain rasa lapar. Dia merasakan perasaan aneh di hati tuannya, perasaan kasihan dan perhatian terhadap ular kecil yang gemetar itu. Ini adalah dilema besar bagi Koko. Instingnya menyuruhnya untuk makan. Itu sederhana, itu mudah, dan itulah yang dilakukan buaya. Tapi kebijaksanaannya, yang didapat dari bertahun-tahun mengawasi sungai, memberitahunya sesuatu yang berbeda. Dia melihat kepolosan pada anakonda kecil itu. Dia ingat melihat ibunya mengajarinya berenang kemarin sebelum badai. Dia tahu anak kecil ini punya keluarga yang mungkin sedang mencarinya.
Haruskah dia mengikuti rasa laparnya, atau haruskah dia mendengarkan suara yang lebih bijaksana dan lebih baik yang berbisik di hatinya? Dia menutup mulutnya dan hanya mengawasinya untuk waktu yang lama. Saat Koko mengamati, Anna melakukan sesuatu yang sangat tidak biasa. Dia melepaskan lilitannya perlahan dan mencelupkan ujung ekornya ke dalam air sungai. Dia menutup matanya dan menjadi sangat diam, seolah-olah dia sedang mendengarkan rahasia. Koko belum pernah melihat makhluk lain melakukan ini sebelumnya. Dia penasaran dan melupakan rasa laparnya. Apa yang dilakukan ular kecil ini? Sungai itu hanya air, bukan? Tapi Anna sepertinya mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar Koko. Ekspresi konsentrasi terpancar di wajah kecilnya, dan dia sepertinya memahami sesuatu yang penting dari aliran arus yang lembut. Anna menatap Koko, ketakutannya perlahan memudar. Sungai memberitahuku bahwa kamu ada di sini, katanya dengan suara lembut dan jelas. Katanya hatimu tua dan baik, seperti bagian air yang dalam dan tenang. Koko benar-benar terkejut. Bagaimana ular kecil ini bisa tahu apa yang ada di hatinya? Dia baru saja berpikir untuk memakannya. Anna kemudian menjelaskan hadiah istimewanya. Dia bisa memahami bahasa air. Sungai menceritakan kisah masa lalu, masa kini, dan bahkan membisikkan rahasia tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Sungai juga mengatakan bahwa ibuku aman, lanjut Anna, sedikit harapan kembali ke suaranya. Katanya banjir membawanya jauh ke hilir, tapi dia sedang mencariku sekarang. Air menyanyikan lagu reuni, tapi katanya aku harus sabar dan berani. Koko mendengarkan dengan takjub. Ini adalah keajaiban yang belum pernah dia ketahui. Bahkan setelah bertahun-tahun menjadi penjaga sungai. Dia selalu merasa terhubung dengan sungai, tapi dia belum pernah mendengarnya berbicara. Anaconda kecil ini benar-benar istimewa, makhluk yang penuh keajaiban dan misteri. Keputusan Koko sudah bulat. Dia tidak mungkin melukai anak yang ajaib dan istimewa seperti itu. Membantunya adalah satu-satunya hal yang benar untuk dilakukan. Dia menatap Anna, bukan dengan mata pemangsa, tapi dengan mata pelindung. Jangan takut nak, kata Koko, suaranya dalam dan bergemuruh, tapi sangat lembut. Kamu tidak sendirian lagi. Aku Koko, penjaga sungai ini. Aku akan menjagamu sampai ibumu kembali. Kamu bisa tinggal di sini bersamaku, di tepianku, di mana tidak ada yang akan mengganggumu. Anna merasakan gelombang kelegaan membasuh dirinya. Sejak hari itu, persahabatan yang tidak terduga mulai tumbuh. Anna, anaconda kecil, tetap dekat dengan Koko, buaya raksasa. Koko memastikan tidak ada predator lain yang mendekatinya. Dia akan membiarkannya beristirahat di punggungnya yang lebar dan bersisik saat dia mengapung malas di bawah sinar matahari yang hangat. Dia berbagi makanannya dengannya, menangkap ikan tambahan dan meninggalkannya di tepi sungai agar dia makan. Dia menceritakan kisah hutan seperti yang dia tahu, tentang perubahan musim dan tentang banyak hewan yang dia temui selama bertahun-tahun. Dia seperti kakek yang baik dan sabar bagi ular kecil yang hilang itu. Sebagai balasannya, Anna berbagi hadiah istimewanya dengan Koko. Setiap hari, dia akan mendengarkan sungai dan memberitahu Koko apa yang dikatakannya. Dia memberitahunya di mana ikan terbaik berenang. Dia memperingatkannya tentang badai yang akan datang jauh sebelum langit berubah gelap. Dia bahkan menceritakan kisah yang dibawa sungai dari jauh, tentang hutan dan gunung yang belum pernah dia lihat. Koko belajar lebih banyak tentang rumahnya sendiri, sungai, dari ular kecil ini daripada yang dia lakukan selama bertahun-tahun. Dia belajar bahwa kebijaksanaan bisa datang dalam paket terkecil, dan bahwa selalu ada sesuatu yang baru untuk dipelajari. Beberapa minggu kemudian, seperti yang dijanjikan sungai kepada Anna, ibunya muncul. Dia telah menempuh perjalanan jauh, mengikuti arus sungai, tidak pernah menyerah. Pertemuan itu penuh kegembiraan dan air mata bahagia. Ibu Anna sangat berterima kasih kepada Koko karena telah menjaga anaknya tetap aman. Dia berterima kasih kepada buaya tua itu dengan segenap hatinya. Koko merasa sedikit sedih melihat teman barunya pergi, tapi dia juga sangat senang bahwa keluarganya utuh kembali. Dia tahu dia telah membuat pilihan yang tepat hari itu di tepi sungai. Kisah Koko dan Anna menjadi legenda di hutan. Itu mengajarkan semua orang, muda dan tua, pelajaran yang sangat penting. Itu menunjukkan bahwa persahabatan sejati dapat ditemukan di tempat yang paling tidak terduga, di antara makhluk yang paling berbeda. Itu juga mengajarkan bahwa kebijaksanaan bukan tentang menjadi yang terkuat atau yang paling menakutkan.
Kebijaksanaan sejati adalah tentang memilih kebaikan daripada kemarahan, dan memilih untuk membantu orang lain daripada menyakiti mereka. Dan begitulah, sungai terus mengalir, membawa kisah Indotangatang hebat untuk didengar semua orang.